Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Laini Aprianti dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang saya pahami dalam pembelajaran mata kuliah analisa laporan keuangan. Adapun materi yang akan saya paparkan atau saya jelaskan kali ini yaitu tentang analisa laporan keuangan dan analisis laba kotor. Baiklah, kita masuki ke materi yang pertama yaitu tentang analisis laporan keuangan. Sebelumnya kita harus memahami apa itu maksud dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan hal yang penting dan wajib ada atau wajib dimiliki suatu bisnis atau perusahaan. Fungsi dari laporan keuangan adalah untuk mengetahui cash flow atau aliran kasnya, serta keuntungan dan kerugian yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Setelah dibuat laporan keuangan ini tidak hanya dilihat dan dibiarkan begitu saja, melainkan harus dianalisis untuk mengetahui yang berhubungan dengan kesehatan finansial perusahaan atau bisnis yang tengah kita jalankan. Ada beberapa teknik atau metode yang dapat kita lakukan untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis trend, analisis common size, analisis DuPont, dan analisis industri. Pada dasarnya analisis-analisis yang saya sebutkan tadi itu memang memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi sama-sama bisa menunjukkan atau menggambarkan posisi keuangan dalam sebuah perusahaan atau bisnis yang tengah dijalankan. Jadi analisis laporan keuangan ini dilakukan dengan menganalisa masing-masing pos yang terdapat dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio posisi keuangan ini dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja dalam sebuah perusahaan untuk masa yang akan datang. Jadi bisa dipastikan bahwa laporan keuangan ini sangat penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Baiklah, tadi merupakan penjelasan dari pengertian laporan keuangan. Baiklah, kita masuki ke submateri yang kedua yaitu tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Ini maksudnya itu kita bisa melihat kinerja suatu manajemen dari laporan keuangan. Dalam artian di situ kita bisa melihat kinerja manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan dari laporan keuangannya. Seandainya penjualan meningkat, berarti kinerja manajemen pemasaran itu maksimal, sehingga produk yang terjual itu bisa laku di pasaran. Dua, mengetahui perubahan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga yaitu mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat itu mengetahui langkah perbaikan apa saja yang wajib kita lakukan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kemudian kita masuki dengan submateri tentang kegunaan dari analisa laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk menentukan langkah ke depan. Jadi dengan menganalisa laporan keuangan ini kita dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ke depannya. Kedua yaitu sebagai tolak ukur antar hubungan suatu perusahaan. Jadi dengan laporan keuangan ini, menganalisa laporan keuangan ini kita dapat menentukan hubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu mengetahui kemampuan perusahaan. Jadi dengan menganalisa laporan keuangan ini kita bisa mengetahui kemampuan dalam sebuah perusahaan atau bisnis yang tengah kita jalankan. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui arus keuangan perusahaan. Jadi
Dengan menganalisa laporan keuangan ini, kita akan mengetahui arus keuangan baik yang itu masuk ataupun keluar dalam sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu untuk transparansi. Kemudian yang keenam yaitu sebagai laporan pertanggungjawaban dan sebagai perbandingan pencapaian terhadap perusahaan bidang tertentu yang sama. Tidak hanya kegunaan, analisa laporan keuangan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu screening. Dengan screening ini kita bisa melihat apakah perusahaan kita ini mendapatkan peluang untuk investasi. Sebab dengan adanya investasi ini maka perusahaan kita ini akan lebih maju dan berkembang. Yang kedua yaitu forecasting. Kita bisa memprediksi masa yang akan datang. Jadi dengan memprediksi ini kita dapat melakukan perencanaan yang lebih matang lagi untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu diagnosis. Jadi diagnosis ini kita bisa melihat apakah akan terjadi masalah dalam sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu evaluasi, dan yang terakhir understanding. Understanding ini maksudnya analisa keuangan dilakukan untuk mendalami kondisi sebuah perusahaan. Baiklah, kita masuki ke materi yang kedua yaitu tentang analisis laba kotor. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari laba kotor. Laba kotor itu merupakan laba keseluruhan yang belum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang diperoleh pertama kali oleh perusahaan. Kemudian secara umum maksud atau pengertian dari analisis laba kotor merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui laba kotor dari periode satu ke periode lainnya. Untuk melakukan analisis laba kotor itu diperlukan beberapa data perusahaan. Adapun data yang diperlukan untuk menganalisis laba kotor itu adalah yang pertama yaitu target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan ini adalah jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya. Yang kedua yaitu pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Pencapaian hasil laba pada periode ini maksudnya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Yang ketiga yaitu laba pada periode sebelumnya. Adalah perolehan laba beberapa periode yang lalu yang lebih dari satu periode ke belakang. Yang kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Yang pertama tadi adalah faktor penjualan. Penjualan ini merupakan omset barang atau jasa yang kita jual, baik dalam unit maupun rupiah. Besar kecilnya penjualan ini sangat penting bagi perusahaan karena sebagai data awal untuk menganalisis. Sementara itu, penjualan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor harga jual dan faktor jumlah barang yang dijual. Harga jual ini adalah harga persatuan atau unit barang dan jasa yang kita jual di pasaran. Kemudian yang kedua ini adalah faktor jumlah barang yang dijual. Jumlah barang yang dijual ini artinya banyaknya barang atau kuantitas suatu barang yang kita jual di pasaran. Kedua yaitu faktor harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini adalah harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjual dengan ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. Harga pokok penjualan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu harga pokok rata-rata. Jadi perubahan harga pokok rata-rata persatuan barang itu mempengaruhi perolehan laba kotor.
Kemudian jumlah barang yang dijual. Jika jumlah penjualan meningkat, kemungkinan akan mampu meningkatkan laba kotor. Begitu juga sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan laba kotor itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu berubahnya harga jual, yang kedua berubahnya jumlah barang yang dijual, dan yang terakhir berubahnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan suatu produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga bahan baku, upah tenaga kerja, serta kenaikan harga secara umum. Faktor lainnya yang perlu dicermati adalah adanya ketidakefisienan di dalam memproduksi barang atau jasa, atau menjual barang yang berakibat terjadinya pemborosan. Misalnya pengiriman pesanan yang tidak tepat waktu itu akan mempengaruhi penjualan. Begitu pula dengan pemakaian bahan yang akan mengakibatkan pemborosan, sehingga adanya biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan menjadi beban. Dan yang paling fatal itu adalah adanya unsur kecurangan yang dilakukan pada pihak manajemen perusahaan yang bermain dengan pihak lain. Demikian pula apabila kecurangan ini dilakukan dari pihak ketiga, hal ini sudah pasti sangat mempengaruhi keduanya. Analisis laba kotor ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan masa sekarang dan di kemudian hari. Artinya analisis laba kotor ini sangat membantu manajemen dalam melakukan apa yang diambil ke depannya dengan kondisi yang terjadi sekarang, atau mengevaluasi apa penyebab turun atau naiknya laba kotor tersebut sehingga target tidak tercapai. Dengan demikian, analisis laba kotor ini memberi banyak manfaat bagi pihak manajemen. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.